Salam sejahtera dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus atas anugerah dan berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat di pagi hari ini untuk memulai tugas panggilan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirman Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 tertulis dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 19 yang berkata, "Karena itu beginilah firman Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan hidup adalah bagian kita semua. Tidak ada manusia yang tidak mengalami pergumulan hidup. Namun terkadang pergumulan hidup itu tidak kita duga, tetapi dia sudah ada. Dan sesungguhnya pergumulan hidup tidak ada batasnya. Apakah usianya muda, usianya tua, atau jenis pekerjaannya. Apakah dia orang kuat, apakah dia orang pejabat, dan lain sebagainya. Artinya semua orang harus mengalami dan menjalani pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Namun permasalahannya adalah ketika pergumulan itu datang, bagaimana sikap setiap orang menghadapi setiap beban pergumulan. Kalau kita orang beriman, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memang firman Tuhan sudah membekali kita. Firman Tuhan sudah menguatkan kita. Agar di dalam setiap beban pergumulan hidup yang kita hadapi, kita diingatkan jangan mengandalkan pikiran. Jangan mengandalkan kekuatan. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan yang kita imani, yang berkuasa, yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh menang, boleh menjalani setiap pergumulan hidup yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Begitupun hamba Tuhan Nabi Yeremia, memang dia tidak menduga bahwa dia akan menghadapi pergumulan hidup yang berat. Walaupun sebenarnya dia selalu memberitakan firman Tuhan dengan sesungguhnya. Sebab memang Tuhan sudah mengutus dia untuk memberitakan firman Tuhan. Menyampaikan kepada umat Tuhan bangsa Israel supaya mereka tetap setia. Supaya mereka tetap bersungguh-sungguh. Dan tidak menduakan Tuhan. Atau artinya jangan meninggalkan Tuhan untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Tetapi ketika Nabi Yeremia menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada umatnya, justru dari umat Israel sendirilah Yeremia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia diolok-olok, dia dicemooh. Bahkan ketika dia menyampaikan firman-Nya, firman itu tidak diacuhkan. Firman itu tidak mereka dengarkan. Sebab mereka sudah
buta terhadap benar firman Tuhan, dan mereka sedang mengikuti keinginan-keinginan duniawi, termasuk mengikuti penyembah berhala oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Namun disitulah satu ujian bagi Yeremia, seturut dengan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Yeremia masih percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan memang ketika imannya kembali mengingat tugas panggilan itu, maka semangat spirit kerohaniannya terbangun kembali. Bahkan firman Tuhan ini menjadi jaminan bagi dia supaya dia tetap menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Dan jangan pernah mengikuti keinginan daripada umat Tuhan bangsa Israel yang sudah buta akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini memberikan suatu kekuatan kepada kita. Setiap orang yang masih terbuka hatinya mengingat bahwa ada kuasa yang melebihi atas segala sesuatu, atau ada kuasa yang ada di luar daripada dirinya, itulah Tuhan kita. Itulah Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas. Dia datang penuh dengan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, bahkan memampukan kita menyaksikan, memberitakan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Biarlah dengan firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi renungan di pagi hari ini, hati kita diteguhkan, iman kita dikuatkan oleh Roh Tuhan yang senantiasa menghampiri kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak pernah takut, apalagi melarikan diri dari pergumulan-pergumulan hidup, tapi sungguh pergumulan itu harus kita sambut supaya kita diberikan ketenangan, diberikan kemampuan, bahkan mampu untuk memenangkan pergumulan itu dengan menyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah sebagai kekuatan bagi kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita, di tengah segala bencana, di tengah segala pergumulan beban yang kita hadapi, hanya firman itu yang menjadi satu-satunya sebagai jaminan bagi kita bahwa kita tetap setia atas panggilan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita hadapi. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap tenang dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami di pagi hari ini. Inilah menguatkan kami, menghantar kami Tuhan, melakukan segala pekerjaan kami, agar nama Tuhan dimuliakan, dan juga kami Tuhan diberikan kekuatan, kemampuan, ketika menghadapi segala bentuk pergumulan hidup. Jangan kami mengandalkan pikiran kekuatan kami, tapi kami tetap mengingat Tuhan ada bersama kami untuk memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, mengalahkan segala bentuk pergumulan hidup. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu, sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, kuatkan mereka di dalam kelemahannya, dan hibur mereka di dalam rasa duka mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Horas, selamat bekerja.